Haleluya. Salam kemenangan iman. Haleluya. Ada api saudaraku? Amin. Ada semangat? Amin. Ada sukacita? Hari ini hari yang luar biasa. Amin saudaraku. Hari ini adalah hari penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia menyapa Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara hari ini berada, kami percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih tetaplah setia menyaksikan ibadah kita pada hari ini sampai selesai nanti, bahkan sampai ketika firman Tuhan disampaikan. Saudaraku, tangkaplah firman Tuhan, tangkaplah berkat daripada firman Tuhan. Dan saudara dimanapun saudara berada, doa kami saudara juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Apa kabar saudara kasih? Haleluya. Yesus baik. Amin saudaraku. Karena Yesus baik, saya pasti diberkati hari ini. Amin. Mari sama-sama kita katakan, karena Yesus baik, saya pasti diberkati hari ini. Karena Yesus baik, saya pasti disembuhkan hari ini. Karena Yesus baik, saya pasti mengalami mujizat Tuhan hari ini. Katakan lagi, karena Yesus baik, saya akan menerima kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah semangat semuanya? Sehat semuanya kan? Amin saudara kasih. Nah, saya percaya saudaraku selama ibadah ini semua kita bersukacita. Amin saudaraku. Hari ini biarlah roh kita menyala-nyala. Biarlah semangat kita saudaraku menyala-nyala. Jangan ada yang loyo-loyo. Amin saudara. Karena hari ini saudaraku hari di mana satu janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkatlah Alkitab saudara, saudaraku, ya, untuk menyatukan hati kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan deklarasi iman kita. Saudaraku, mari semua bangkit berdiri, angkat Alkitab saudara. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus yang dinamakan dengan hari Pentakosta. Oleh sebab itu sepanjang firman Tuhan ini disampaikan saudaraku, mari tangkap banyak-banyak berkatnya. Amin. Mari semangat amin. Saudaraku, mari semangat berkata amin. Dijadikanlah bagiku firman itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan ada kita hari ini yang berdiam diri. Karena ini hari Roh Kudus saudaraku, Roh Kudus hanya bisa saudara kasih yang memanifestasikan dirinya kepada orang yang aktif. Amin saudara. Bagi orang yang berdiam diri saudara kasih, dia nggak mau datang. Amin. Nah, karena saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah roh yang aktif. Haleluya. Nah, hari ini saudaraku judul firman Tuhan kita, sudahkah saudara menerimanya? Amin. Apa itu saudara kasih? Mari kita lihat sebentar dalam Kisah 5. Kisah 1. Kisah Para Rasul 1 saudaraku, ayatnya yang kelima saudara kasih ya. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras saudara kasih, supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin saudaraku. Saya berharap semua yang bisa baca firman Tuhan.
Ya, saudaraku, baca dengan kuat-kuat. Haleluya. Haleluya. Supaya saudara kasih ya hati, pikiran kita, jiwa kita tertuju kepada firman. Amin. Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Tidak akan lama lagi kata firman Tuhan. Berarti segera. Amin. Segera. Nah, tadi pertanyaannya firman Tuhan yang saudaraku berkata, sudahkah Anda dibaptis dengan Roh Kudus? Amin, saudaraku. Nah, kalau jawab saudara, ya sudah, puji Tuhan. Tapi saya percaya hari ini saudaraku lebih limpah lagi. Amin. Lebih luar biasa lagi. Kalau saudara belum, ini kesempatan bagi saudara supaya saudara kasih menerima baptisan Roh Kudus. Karena Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya saudaraku, Roh Kudus itu sangatlah penting dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mau naik ke sorga, ini janjinya kepada murid-muridnya. Saudara kasih bahwa saudaraku, dikatakan begini, tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku, dan tinggal sesaat lagi pula kamu tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, tetapi tinggal sesaat lagi pula kamu akan melihat aku. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih satu perkataan yang saudaraku kalau kita pikirkan, apa maksudnya? Dia katakan tinggal sesaat lagi kamu tidak lagi melihat aku. Berarti saudaraku, dia akan naik ke surga. Dan dikatakan pula tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku. Nah, murid-murid mungkin bertanya, apa maksudnya ini? Udah dibilang gak melihat, bilang lagi sesaat lagi engkau akan melihat. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ketika Yesus naik ke surga saudaraku, 10 hari kemudian dia datang kembali, tapi tidak lagi secara tubuh jasmania, tetapi dia datang dengan rohnya. Amin. Haleluya. Jadi hanya selama 10 hari kira-kira seperti itu saudara kasih. Jadi sebentar saja, sesaat saja Yesus tidak ada di dunia ini. Tetapi sesaat lagi Yesus datang, tapi bukan secara tubuh, tetapi dengan secara roh. Jadi Roh Kudus sudah ada di dunia ini sejak 2000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang ini Bapak Ibu saudara kasih, Roh Kudus masih ada di dunia ini. Amin. Masih ada bersama-sama dengan orang percaya. Masih ada bersama-sama dengan setiap orang yang mau menerimanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku, kesempatan bagi kita yang belum dibaptis oleh Roh Kudus supaya kita terima baptisan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, jangan sampai terjadi seperti ini. Saudaraku ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Mari kita lihat sebentar dalam 1 Korintus 15. Saudara kasih, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-6. Saudaraku, nah, haleluya. Ya, saudara kasih, kita baca saudara kasih 1, 2, 3 ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, bukan sampai sekarang ini maksudnya, saat Alkitab ini dituliskan. Amin saudaraku. Ketika ayat ini dituliskan, mungkin sekarang gak ada lagi mereka. Amin saudara. Nah, tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Dan firman itu disampaikan kepada mereka. Namun Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, gak semua mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kenapa saudara kasih? Mari kita lihat sebentar. Dalam dalam buku Kisah Para Rasul 1.
Kisah pasal 1 saudara kasih, ayatnya yang ke-13. Haleluya. Nah, sebelumnya saudara kasih, mari kita baca dulu ya ayatnya yang keempat. Saudara kasih, ayatnya yang keempat. Sebelum kita masuk ke 13-14, ayat 4 kita baca. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ayat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah, haleluya. Ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Tunggu di Yerusalem. Amin. Jangan pergi kemana-mana dulu. Jangan pulang kampung dulu. Jangan pergi ke kota lain dulu. Jangan pergi ke tempat lain dulu. Tunggu di sini. Kira-kira seperti itu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Tunggu di sini. Nah, sampai apa? Sampai kamu menerima janji Bapa. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat saudara kasih di dalam 13-14 ya. Haleluya. Nah, saudara kasih, kita baca sama-sama. Ini saudaraku ayat firman Tuhan sambungannya 13 dan 14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudaranya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Bahkan saudara kasih ada dituliskan saudaraku ya. Ayatnya yang ke-15, mari kita baca sama-sama. 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudaraku, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka hanya dipenuhi sekitar 120 orang lebih. Tadi firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka lebih dari 500 orang. Amin, saudaraku. Tetapi di mana sebagian lagi? Mengapa mereka tidak penuh Roh Kudus? Mengapa mereka tidak kepenuhan Roh Kudus? Nah, karena Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak ada di tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali kita saudaraku ada di tempat di mana Tuhan mau menyatakan berkat-Nya. Amin. Penting sekali kita ada di mana Tuhan mau melimpahkan kuasa. Amin. Penting sekali bagi kita saudaraku berada di tempat di mana Tuhan mau memberkati umat. Amin. Tentunya saudaraku penting sekali kita ada di gereja ketika Tuhan mau memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang lain sudah pergi entah kemana. Entahkah mereka pulang kampung, entahkah mereka melanjutkan pekerjaan mereka, entahkah saudara kasih mereka ya pergi kemana-mana saudaraku. Tetapi firman Tuhan menuliskan saudara kasih ya, hanya sekitar 120 orang lebih yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, hari ini jangan lewatkan. Amin. Tunggu sampai saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tunggu sampai saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara saat ini saudara kasih, ketika nanti kita berdoa kepenuhan Roh Kudus, jangan ada yang berhenti sampai Roh Kudus memenuhkan saudara.
Haleluya. Haleluya. Mungkin saudara-saudara yang lain tadi, saudaraku, udah 3 hari mereka berdoa, belum juga penuh Roh Kudus. 4 hari, 5 hari, 6 hari. Mungkin mereka berkata terlalu lama janji itu datang. Nah, akhirnya mereka mundur satu-satu, mundur satu-satu, mundur satu-satu. Hanya tersisa sekitar 120 orang. Hari ini jangan ada kita yang mengundurkan diri. Amin. 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 Jangan ada kita yang, saudaraku, berkata bosan berdoa, terlalu lama. Jangan ada yang kita berkata, saudaraku, aku terlalu lama berdoa. Udah berdoa aku tetapi nggak penuh-penuh juga. Hari ini Bapak Saudaraku, Tuhan mau melihat kita tetap menanti. Amin. Amin, saudaraku. Karena kalau sudah Tuhan janjikan, pasti akan digenapi. Amin. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Pastilah digenapi. Amin, saudara kasih. Nah, jadi saudaraku, tempat di mana saudara berkumpul juga menentukan kerohanian saudara. Amin. Di mana saudara berkumpul? Pada jam ibadah, di mana saudara berkumpul? Apakah saudara berada di gereja? Apakah saudara berada di rumah Tuhan? Ataukah saudara berada di tempat pekerjaan? Apakah saudara berada di tempat saudara, tempat teman, tempat siapa saudara kasih? Nah, hari ini pastikan saudara ada di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini janji Tuhan. Sudah sejak lama sebelum Yesus datang ke dunia ini pun sudah dijanjikan bahwa Tuhan akan, saudaraku, mengirimkan Roh Kudusnya. Amin, saudaraku. Ini adalah janji Tuhan. Dan ini yang dialami oleh murid-murid ini hanya penggenapan saja. Amin. Ya, saudara kasih. Mari kita baca, saudara kasih, dalam buku Yoel, saudaraku, Yoel 2. Mari tangkap firman Tuhan ini hari ini, saudara kasih, supaya saudara nanti diberkati. Amin, saudaraku. Supaya saudara hari ini dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara kasih. Dalam buku Yoel 2, saudara kasih, yang ke-28, saudara kasih ya. Kita baca sama-sama 28, nanti selanjutnya 29. Kita baca 1, 2, 3 ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Sampai situ dulu. Amin. Kemudian daripada itu akan terjadi. Amin, saudaraku. Akan terjadi di tempat ini juga akan terjadi. Amin. Doa saya dalam hidup kita semua akan terjadi. Amin. Dalam pribadi saudara akan terjadi. Amin. Apa itu? Bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Amin. Yang merasa diri manusia di sini katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua di sini manusia. Amin. Berarti ini janji untuk saya dan saudara. Amin. Amin, saudaraku. Ya, hari ini Tuhan berkata kepada semua manusia, gak ada kecualinya. Saudara kasih, memang gak semua, artinya saudara kasih dalam arti semua ini pun ada syaratnya. Amin, saudaraku. Ada syaratnya, saudara kasih. Tapi hari ini nanti akan kita lihat, saudara, ya, bagaimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Tapi ini dulu kita pegang hari ini. Haleluya. Haleluya. Bahwa Tuhan mau mencurahkan. Dia mau, bukan hanya saudara yang mau. Tuhan lebih mau lagi. Sebelum saudara meminta, dia sudah mau memberikannya. Amin. Apalagi kalau saudara minta. Amin. Amin. Pastilah Tuhan mau mencurahkan Rohnya atas hari ini atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Amin, saudaraku. Ada sesuatu yang dihasilkan dari Roh Kudus itu. Ya. Dan orang-orang tua. Ada di sini orang tua? Amin. 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 Kalau kita penuh Roh Kudus, apa katanya? Akan mendapat mimpi. Amin, saudara. Tentunya mimpi di sini, saudaraku, bukan mimpi dikejar setan. Haleluya. Haleluya. Bukan mimpi dikejar hantu, apalagi mimpi nomor. Itu enggak ada itu. Amin. Haleluya. Tentunya mimpi-mimpi yang indah.
Mungkin dia karena udah tua mimpi bagaimana Yerusalem itu, bagaimana surga itu, bagaimana indahnya hidup dalam Tuhan itu. Haleluya. Itulah mimpi-mimpi orang tua. Gak lagi mimpi, udah tua pun mimpi dikejar-kejar hantu. Capek. Amin saudaraku. Mimpi dikejar-kejar anjing. Nah, itu mimpi orang gak penuh Roh Kudus. Hari ini kalau kita penuh Roh Kudus beda mimpi kita. Amin saudara. Amin. Amin saudaraku. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Beda. Saudara kasih, orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Amin. Haleluya. Betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang muda-muda mendapat penglihatan. Mungkin itu penglihatan di masa yang akan datang, penglihatan akan masa depan saudara, penglihatan akan saudaraku ya hidup keluarga saudara nanti, penglihatan satu hal yang luar biasa. Tentunya saudara kasih itu saya percaya penglihatan tentang perkara rohani. Amin. Amin saudaraku. Penglihatan tentang sesuatu yang baik. Mungkin saudara bisa melihat, oh di depan ada bahaya, sehingga saudara berhenti sampai di sini. Atau mungkin saudara punya penglihatan saudaraku bahwa saudara nanti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, sehingga saudara semangat dari sekarang. Amin. Apapun itu saudaraku, tapi inilah janji Tuhan bagi orang yang penuh Roh Kudus. Semua dapat bagian, amin. Anak-anak dapat bagian, orang tua dapat bagian, taruna-taruna dapat bagian, hamba-hamba pun dapat bagian. Di ayat 29 dikatakan, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Biarlah hari itu adalah hari ini bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya bacakan satu ayat 28 tadi saudaraku dalam satu versi ya saudaraku. Versi yang lain saudara kasih, versi bahasa Indonesia masa kini dibuat di sini saudaraku. Setelah itu kelak semua orang akan kulimpahi dengan rohku. Amin. Kulimpahi dengan rohku. Melimpah roh Tuhan itu dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saudara lihat, saudara kasih, sejak dari sorga pun Yesus itu adalah anak Allah. Amin saudaraku. Ada roh Tuhan padanya. Sebab itu, sebab dari berkata roh Tuhan ada padaku. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu hal yang luar biasa. Ketika Yesus dibaptis, amin saudaraku, dan ketika Yesus dikatakan begini, malu turunlah burung merpati, turunlah, lalu dia turunlah Roh Kudus seperti burung merpati atasnya. Nah, Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus, Roh Kudus memelukkan Tuhan Yesus. Maka sejak itu, amin, sejak itu Yesus bukan lagi roh yang ada pada Yesus itu adalah roh yang penuh, yang limpah, bahkan sampai orang lain pun bisa merasakan. Amin. Haleluya. Sebelum Yesus dipenuhkan Roh Kudus berupa burung merpati tadi saudaraku, Yesus nggak melakukan sesuatu apapun. Mungkin kita juga seperti itu. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara kasih, boleh saja kita katakan pintar ayat-ayat, amin saudaraku, pintar firman Tuhan, pintar menerjemahkan, tapi nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Tapi ketika Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara kasih, ya, maka Dia melakukan banyak-banyak mujizat bagi orang lain. Hal ini juga saudaraku bisa terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita penuh Roh Kudus, dan nanti akan kita lihat contohnya bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, ya, mereka sebelum dan sesudah penuh Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pastikan saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Pastikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, karena ini janji Tuhan bagi setiap manusia, bagi setiap saya dan saudara. Amin saudaraku. Dan firman Tuhan ini sudah digenapi sejak Yesus naik ke sorga.
Dan sejak itu pula Roh Kudus sudah ada di antara kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi menunggu lama. Amin. Amin. Tidak perlu lagi menunggu lama sampai 10 hari seperti murid-murid pada waktu itu. Amin. Amin. Gak perlu lagi tunggu 10 hari. Saat ini juga ketika saudara percaya, ketika saudara buka hati, ketika saudara berdoa nanti, hari ini juga saudara bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan berkata, kalau kita meminta dengan iman, kita pasti mengalaminya. Amin. Amin. Jadi nanti saudaraku, mintalah dengan iman. Haleluya. Mintalah dengan iman. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih, dikatakan begini saudaraku, ya. Mari kita baca sebentar saudaraku, bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia bukan hanya satu cerita, bukan hanya satu ya dituliskan di Alkitab, tapi Roh Kudus itu memang nyata-nyata ada. Amin. Amin. Nah, saudara kasih, dia memang punya satu pribadi, bisa dirasakan. Haleluya. Bisa dirasakan. Jadi bukan hanya begini, Roh Kudus ada padaku, Roh Kudus ada padaku, tapi saudaraku, orang lain gak bisa melihat. Ya, saudara kasih, saudara yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara pasti tahu. Amin. Amin, saudaraku, bahwa ada Roh Kudus itu memang betul-betul ada. Sama seperti Yesus ada, sama seperti saudaraku Yesus nyata ada dalam dunia ini, Roh Kudus juga nyata ada dalam dunia ini. Amin. Tapi dia berupa roh, sesuatu yang nggak bisa dilihat mata. Ya, tapi nyata dia ada. Roh tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat sebentar, saudara. Mari kita lihat buku Kisah Para Rasul 2, saudara kasih. Bahwa Roh Kudus itu memang memiliki satu pribadi, saudaraku, ya. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang keempat. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Amin. Nah, itulah satu bukti bahwa pribadi Roh Kudus itu ada. Amin. Dia bisa, saudaraku, ada bahasanya. Haleluya. Ya, semua orang yang penuh Roh Kudus, dikatakan di sini, mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Amin. Amin. Saya tidak tahu itu bahasa apa, saudara kasih. Ya, bisa saja bahasa Indonesia, bisa saja bahasa Inggris, bahasa apa kalau memang ada orang yang bisa menerjemahkannya. Namun saudaraku, itu benar-benar terjadi. Amin, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, salah satu tanda orang yang penuh Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh. Haleluya. Haruskah sama? Tentu tidak, saudara kasih. Karena firman Tuhan menuliskan, saudaraku, di dalam ayat 4 tadi, saudara, dikatakan begini, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi masing-masing bisa berbeda. Yang penting hari ini saudara bisa berbahasa-bahasa yang baru. Amin. 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 Berbahasa-bahasa bukan bahasa tanah atau bukan bahasa ibu. Amin, saudaraku. Ya, bukan pula saya berdoa dalam bahasa Batak, itu bukan bahasa baru. Atau saudara berdoa dalam bahasa daerah di sini, itu bukan bahasa baru. Bahasa baru adalah bahasa sesuatu yang saudara pun tidak mengerti, tapi saudara ucapkan. Amen. Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengatakannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Kisah 4 kita lihat, saudara kasih, ya, sebagai bukti nyata bahwa Roh Kudus itu punya pribadi, bukan hanya kata-kata saja, saudara kasih. Ya, saudaraku, ya, bisa dilihat oleh orang dan bisa, saudaraku, ya, dirasakan. Mari kita baca Kisah 4 ayat 31, saudara kasih. Ayat yang ke-31.
Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini salah satu tanda, saudaraku. Saudara bisa diguncang, bisa terguncang, amin saudaraku. Tetapi bukan berarti kalau saudaraku nggak saudara terguncang, nah lalu saudara nggak penuh Roh Kudus. Bukan itu pula. Tapi bisa dilihat, bisa dirasa. Amin saudara. Itulah yang dituliskan oleh Alkitab, saudara kasih. Ketika mereka penuh Roh Kudus, goyahlah tempat mereka berdoa. Goyanglah tempat mereka berdoa. Bayangkan kalau kita penuh Roh Kudus di sini semua saudara. Bayangkan ada orang yang melihat dari luar. Rumah ini goyang kayak menari-nari, ya kan? Seakan-akan ada pernya naik turun, naik turun, naik turun. Amin saudaraku. Itu karena Roh Kudus. Ya. Jadi saudara kasih bukan karena memang rumah ini ada pernya, bukan. Ya saudara, bisa terjadi. Haleluya. Sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang bisa dilihat, bisa dirasa. Amin saudara kasih. Oke, haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya hari ini saudaraku, marilah kita semua saudaraku terima Roh Kudus. Amin. Amin. Ini janji Tuhan bagi setiap pribadi. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Ini janji Tuhan bagi semua orang. Ya, tidak terkecuali siapapun saudara kasih. Nah, mengapa kita perlu dengan Roh Kudus? Mengapa kita perlu penuh dengan Roh Kudus? Perhatikan baik-baik saudara kasih. Mengapa selama ini hidup kita belum berubah? Mengapa selama ini saudaraku pengertian kita belum berubah? Mengapa selama ini kita belum bisa bertindak dengan melangkah pada kekudusan? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin karena kita belum penuh Roh Kudus. Haleluya. Nah, hari ini saudara kasih, seberapa pentingkah kita penuh dengan Roh Kudus? Ya, saudaraku, mari kita lihat saudara kasih ya. Roh Kudus adalah sumber kuasa bagi anak-anak Tuhan. Roh Kudus adalah sumber kuasa. Ibarat lampu ini saudaraku, ada sumber terangnya, yaitu aliran listrik. Amin saudaraku. Apabila dia tidak terkoneksi dengan listrik, maka saudaraku, lampu ini tidak akan bisa memancarkan cahaya. Demikian juga kita saudara kasih. Apabila kita tidak penuh dengan Roh Kudus, maka kita tidak punya kuasa. Amin. Boleh saja kita seorang Kristen yang pintar. Amin. Boleh saja kita punya jabatan sebagai tamatan teologi atau tamatan pendidikan agama, master teologi, saudara kasih, doktor teologi, firman Tuhan mengatakan saudara ya. Tapi saudaraku, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, maka saudara kasih kita tidak punya kuasa. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus adalah sumber kuasa daripada anak-anak Tuhan. Mari kita lihat Kisah 1 ayat 8 saudara kasih. Kisah 1, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Mari semua kita semangat. Amin saudara. Semangat saudaraku. Tangkap firman Tuhan ini saudara kasih, supaya hari ini saudara tidak sia-sia datang. Dan firman Tuhan ini hari ini saudaraku mau diteguhkan. Amin saudara. Tuhan berjanji akan meneguhkan firman-Nya saudara kasih. Ya. Haleluya. Kita baca Kisah Para Rasul 1. Sama-sama kita baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Kamu akan menerima kuasa. Ya, mari kita baca saudara kasih. Kita ganti kamu menjadi saya. Ganti kata kamu menjadi saya. 1, 2, 3 ya. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya, dan saya akan menjadi saksi di Yerusalem, saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara akan menerima
menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara. Amin. Amin saudaraku. Nah, mari perhatikan baik-baik saudara kasih ya. Mari kita lihat sebentar di ayat 6 dan ayat yang ke-7 saudaraku ya. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Begini katanya saudara kasih. Kita lihat baik-baik saudaraku. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, yaitu murid-murid tadi saudaraku ya, dan 500 orang tadi saudaraku ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, amin saudaraku. Mungkin setelah kematian Tuhan Yesus, saudara kasih, ya mungkin udah kacau, saudaraku ya. Setelah bangkit lagi makin kacau lagi, saudara kasih. Mungkin, kemungkinan saudaraku, mungkin, ya saudaraku. Jadi orang-orang Israel mau bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel bagi Israel? Nah, apa katanya? Jawabnya nomor 7 saudara, ayat 7 kita baca sama-sama ya. Ayat 7 dijawab begini saudara kasih. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Tuhan akan memulihkan, Bapa akan memulihkan, saudara kasih. Tapi saudaraku dikatakan gak perlu kau tahu kapan dan waktunya. Amin saudaraku. Tuhan dikatakan di sini saudaraku, waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Haleluya. Dan kuasanya, kata kuasanya di sini disambung lagi di ayat yang ke-8 saudaraku. Jika kamu, ya dikatakan di sini ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ayat 7 dan kuasa yang ayat 8 adalah kuasa yang sama yang dimaksudkan. Kuasa Bapa di sorga. Haleluya. Amin saudaraku. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan dapatkan kuasa itu. Kamu akan dapatkan urapan itu. Kamu akan dapatkan kekuatan itu. Kira-kira seperti itu. Untuk memulihkannya, ya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, gak perlu Tuhan lagi yang melakukannya, ya. Dengan kuasa itu kau bisa melakukannya, kira-kira seperti itu. Kalau saudara berkata, Tuhan, kapankah maukah engkau menyembuhkan saya? Maukah engkau memberkati keluarga saya? Maukah engkau memulihkan keluarga saya? Lalu Tuhan bilang, saudara kasih, gak perlu kau tahu kapan waktunya, masa dan waktu. Waktu yang sudah ditentukan oleh Bapa di sorga menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa itu. Amin saudaraku. Diberikannya kepada kita kuasa itu yang sanggup memulihkan tadi. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang dimaksud di sini saudaraku ya. Kuasa yang dimaksud saudaraku ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus saudaraku, dan dikatakan kamu akan menerima kuasa di sini dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Amin. Haleluya. Sama-sama kita berkata dunamis. Dunamis. Amin saudaraku. Yaitu suatu kuasa yang bekerja, yang bertindak. Amin saudara. Amin. Kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Jadi kuasa yang diberikan Tuhan itu bukan kuasa yang diam-diam. Amin. Amin. Itu sebabnya kalau kita penuh Roh Kudus, kenapa bisa yang tadinya kita patah hati, yang tadinya kita hancur hati, setelah kita penuh Roh Kudus bisa sukacita. Amin saudaraku. Seketika itu juga kita sukacita. Karena apa? Kuasa itu bekerja. Haleluya. Bagi orang sakit ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka bisa disembuhkan. Kuasa itu bekerja. Amin saudaraku. Kuasa itu aktif. Kuasa yang daripada Roh Kudus itu tidak tinggal diam dalam tubuh kita, dalam diri kita. Dia bekerja. Amin. Ya, dia bekerja saudara kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin juga kita punya pertanyaan seperti murid-murid tadi. Kapanlah hidupku ini berubah Tuhan? Kapanlah hidupku ini maju Tuhan?
Kapanlah hidupku ini berkembang Tuhan. Kapanlah keluargaku ini diberkati Tuhan. Kapanlah keluarga ini boleh damai. Kapanlah keluarga ini boleh bersatu kembali. Kapanlah keluarga ini boleh bersehati. Amin saudaraku. Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kuasa itu yang bekerja, saudara kasih. Haleluya. Kuasa itu bekerja kalau kita sudah penuh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itu bekerja sendiri di dalam. Amin. Amin. Dia aktif, dia bekerja, dia nggak tinggal diam. Itulah kuasa yang dinyatakan di sini, saudara kasih. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Perlu sekali kita semuanya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin, saudara kasih. Amin. Perlu sekali kita penuh dengan Roh Kudus. Hari ini sama-sama kita berkata, saya perlu penuh dengan Roh Kudus. Saya perlu penuh dengan Roh Kudus. Hari ini saya pasti dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hari ini saya pasti dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin, saudara kasih.